Mudah-mudahan tidak ada kesalahan bacaan. Tapi gue tahu mereka-mereka itu jual skincare gak ada fungsinya. Overclaim, isinya gak ada. Cuma krim-krim tok. Ini kata Nikita Mirzani pada saat live. Oke, yang berikutnya. Tapi masa lo mau bohongin orang terus sih? Masa nanti ngelihat muka aslinya, mukanya abu-abu, beruntusan. Nah ini. Ini dari Nikita Mirzani. Bener ada nggak? Bener ada nggak waktu sidang kemarin? Dan ini juga ada kok di live-live TikTok tuh ada itu di TikTok. Ada Ada banyak nggak? di Ada. TikTok, banyak di TikTok. Nah, aku mau tanya sama ini teman-teman. Ada nggak? Ada. Kalau itu ada berarti itu fakta namanya. Gitu loh. Kalau nggak ada faktanya itu namanya fitnah. Kalau itu fakta ini bener fakta ini. Oke ya, duh, mana lagi tadi hilang. Beginilah kalau jaringannya ini ya teman. Teman. Nih, itu fakta. Kalau yang saya sampaikan ini fakta ini teman-teman, fakta. Jadi apa yang ada di sini itu urut dan itu diucapkan oleh Nikita Mirzani gitu. Jadi kalau ini saya bacakan ya mohon maaf ini karena saya apa adanya yang ada di sini. Ya, ada lagi tuh, ada lagi. Oke. Terdakwa juga menilai tampilan fisik dari saksi Ria Gladys Pretianisari dalam akun TikTok tersebut dengan mengatakan saksi Ria Gladys Pretiani sendiri tidak pakai produk kecantikannya. Coba ini ada atau tidak ini ya? Ada atau tidak ini yang saya bacakan ini? Ini kata-kata dari Nikita Mirzani di media sosial. Itu mukanya itu dempulannya tebal dan kulit mukanya dan badannya tidak seputih yang kalian lihat di TikTok. Pada flexing aja kerjanya, gua nggak ngerti. Nah, ada nggak kata-kata begitu? Oke. Tindakan terdakwa yang melakukan siaran secara live di akun TikTok @niki_huru-hara miliknya yang berisi konten penilaian pribadi dengan menuduh saksi Ria Gladys Pretianisari sebagai penipu, dokter abal-abal, produk yang overclaim, dan produk yang overpriced, dan ajakan agar tidak lagi membeli produk kecantikan yang dijual saksi Ria Gladys Pretianisari. Siaran live melalui TikTok dilakukan berlanjut oleh terdakwa pada tanggal 2 November 2024 dan juga tanggal 3 November 2024. Betul atau tidak? Betul. Ada kan? Ada. Ada, oke. Ada. Ini berarti hakim berdasarkan fakta dong, ya nggak? Iya. Oke. Nih selanjutnya nih. Dengerin baik-baik di sini. Teman-temanku semua, mau pendukung, mau tidak pendukung, mau mak-mak komplek, mau mak-mak Facebook, apa saja pokoknya dengerin ini. Ini yang penting. Menimbang bahwa pembelaan terdakwa, nih dengerin. Menimbang bahwa pembelaan terdakwa yang mengatakan bahwa penyerahan uang sebesar 4 miliar rupiah tersebut sebagai kesepakatan bisnis adalah tidak terbukti. Ya kan? Ini kita sendiri mengatakan dalam persidangan itu kesepakatan bisnis. Ini kita bilang begitu kan di pengadilan, tapi kan tidak ada buktinya, ya Oh, kan? nggak Nah, bisa makanya membuktikan. tidak bisa membuktikan. Makanya begini bunyinya nih. Menimbang bahwa pembelaan terdakwa yang mengatakan bahwa penyerahan uang 4M tersebut sebagai kesepakatan bisnis adalah tidak terbukti karena saksi Ria Gladys Pretianisari akhirnya menyerahkan uang tersebut bukan didasarkan pada suatu kesepakatan,
bukan didasarkan pada suatu kesepakatan bebas. Namanya kesepakatan kan ada hak dan kewajiban si A dan si B kan. Ini ternyata bukan didasarkan pada suatu kesepakatan bebas sebagaimana diatur pada pasal 1320. 1320 KUH Perdata. Sering kita bahas ya, teman-teman pasti tahu lah, teman-teman yang sering ngikutin komalnya Mr. G pasti tahu. Ini sering kita bahas. Yang mana yang dimaksud dengan perjanjian, yang mana yang dimaksud dengan kesepakatan. Itu yang ada tertuang dalam pasal 1320 KUH Perdata. Di hakim nih sudah mengkaitkan dengan pasal ini. Jangan lagi ngotot. Gitu ya, teman-teman ya. Ini sudah sampai di sini nih. Akan tetapi, nih dengerin ya, tadi kan tidak sesuai ya. Akan tetapi didasarkan pada keterpaksaan. Coba, hakim nih, pada keterpaksaan untuk menghentikan terdakwa agar tidak lagi melakukan siaran live di akun TikTok miliknya dengan menjelek-jelekan produk skincare saksi maupun reputasi saksi Reja Gladys Pretianisari sebagai dokter. Tuh, teman-teman tuh ya kan? Masuk akal kan? Masuk akal nggak? Masuk akal. Tunggu Abang Joyful, sabar. Ini saya bacakan dulu ini biar clear dulu. Apakah dengan pertimbangan seperti ini akan begitu ya, sebentar ya. Perbuatan memberi uang sebagai imbalan tersebut diinisiasi oleh orang dekat atau kerap berhubungan dengan terdakwa, yakni Dr. Oki Pratama. Tuh. Yang mendorong-dorong ini itulah Dr. Oki Pratama. Saya bacakan nih. Aku kalau begini mah seneng-seneng aja karena aku membacakan aja kan. Nih saya bacakan untuk teman-teman. Perbuatan memberi uang sebagai imbalan tersebut diinisiasi oleh orang yang dekat atau kerap berhubungan dengan terdakwa. Siapa? Yakni Oki Pratama. Oke, halo. Di mana terdakwa merupakan brand ambasador dari klinik saksi Dr. Oki Pratama. Saksi Dr. Oki Pratama berperan mengirim 4 gambar berupa 3 gambar produk krim kecantikan milik saksi Reja Gladys Pretianisari berupa glowing booster cell dan 1 gambar nota pembelian glowing booster cell Glavitya melalui platform e-commerce yang telah diburamkan tanggalnya atas permintaan terdakwa. Oke. Oke ya. Gambar yang dikirimkan oleh saksi Oki Pratama tersebut digunakan terdakwa melalui saksi Ismail Marzuki untuk menekan saksi Reja Gladys Pretianisari seolah-olah ya terdakwa memiliki bukti mengenai kandungan krim tersebut karena telah membelinya secara online. Ini seolah-olah. Sampai di sini paham teman-teman? Paham. Paham, oke. Kita ini berbicara apa adanya, berdasarkan fakta, data, dan realita. Jadi seolah-olah ya teman-teman. Seolah-olah terdakwa memiliki bukti mengenai kandungan krim tersebut karena telah membelinya secara online. Ya kalau saya baca sih, kalau saya lihat di videonya sih begini.
Lihat gak di belakang gue nih? Hahaha. Anda tahu kan di belakang gue? Kalau nggak salah begitu ya. Oke, saya bacakan selanjutnya. Selanjutnya, pelaksanaan untuk meminta sejumlah uang berikut nominal serta persyaratannya disampaikan terdakwa melalui saksi Ismail Marzuki dan saksi Oki Pratama. Tuh, mereka nih. Ini ada yang mau naik, banyak sekali yang mau naik. Mohon maaf bisa, tapi gimana ya teman-teman? Teman-teman nggak tapping sih. Wih, banyak sekali. Ada Teman-teman yang dikenal ada nggak, yang Mister Z? enggak, Oh, ya udah biarin aja. tapi bisa dilihat dari situ siapa yang mau naik itu kelihatan. Nggak kelihatan kalau di aku. Oh, ini penuh sampai aku bingung sendiri. Aku nggak bisa lihat. Oh, gitu ya. Oke ya teman-teman, saya sudah nggak usah dipusing. Teman-teman, mohon maaf ya, saya belum bisa naikkan teman-teman. Ya, ini karena ya minimal harus tapping dulu lah. Minimal perkenalan diri dulu lah di typingan. Iya, iya. Ya, Neya. Nah, DRO kesebut terus. Semoga juga semoga masuk juga. Ya, ya, ya. Benar, benar, benar. Benar, waduh, ini yang minta di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Masya Allah. Banyak sekali. Mohon maaf teman-teman, nama-nama itu aku nggak tahu ya Asing, asing. apakah pengikut saya atau tidak, tapi malam ini saya minta tapping dulu. Oke ya, saya lanjutkan dulu. Selanjutnya, pelaksanaan untuk meminta sejumlah uang berikut nominal serta persyaratannya disampaikan terdakwa melalui saksi Ismail Marzuki dan saksi Oki Pratama yang dikomunikasikan oleh saksi Ismail Marzuki dengan Reza Gladys Pretianisari melalui aplikasi WhatsApp tertanggal. Nih, dengerin tanggalnya dengan urut-urutannya. Mohon maaf, ini yang penting. Tanggal percakapan dan urut-urutannya. Kok bibirku pecah? Melalui aplikasi WhatsApp tertanggal 14 November 2024, dalam percakapan atau komunikasi tersebut, saksi Ismail Marzuki membuka pembicaraan. Tuh, Ismail Marzuki yang membuka pembicaraan. Agar saksi Reza Gladys Pretianisari membayar terdakwa agar tidak lagi melakukan siaran live di akun TikToknya. Nih, aku lagi live nih. Ayo, siapa yang mau menghentikan TikTok saya ini? Silakan. Bayar dulu. Akun TikToknya menjelek-jelekan produk dan pribadi saksi Reza Gladys Pretianisari. Ini saya bacakan. Ini kira-kira ada nggak yang ucapan saya di sini dengan yang dibuktikan di persidangan? Manusia kan kalau mau ditutup mulutnya pakai apa? Ya pakai uang, gitu aja sebenarnya. Dokter Riza pengen apa? Pengen Nikita tidak speak up. Bisa aja dok, tapi nanti tinggal ini aja, kasih aja makanan gitu istilahnya. Kan gitu. Ini aku bergaya ala-ala bincoy ya. Iya. Aku bergaya ya, ini bergaya ala-ala bincoy ya. Oke ya. Soalnya kalau dia udah speak up terus dok. Mulut Niki, mulut dia mahal dok, gitu. Yang penting udah ada uang, itunya aja mulutnya. Dulu gitu dok. Itu santai dok, santai. Ada yang gitu enggak teman-teman? Ada nggak? Ada. Ya teman-teman di bawah ada nggak itu yang kata-kata itu? Yang beredar kan banyak, itu tuh ada. Makanya itu juga dijadikan alat bukti hakim dalam mengambil analisa. Ya, saya ini mencoba membawakan seperti yang aslinya. Bincoy gitu loh. Oke, nih selanjutnya nih ya. Saya lanjutkan. Selanjutnya, uang tutup mulut sejumlah 5 miliar rupiah ditawarkan oleh Ismail
Namun kemudian saksi Reja Gladys Pretianisari hanya menyanggupi 4 miliar rupiah. Dari fakta di persidangan terbukti bahwa pada akhirnya saksi Reja Gladys Pretianisari setuju membayar terdakwa setelah mendapatkan tekanan dari saksi Ismail melalui percakapan pada hari yang sama. Nih, percakapannya seperti ini. Karena si Nikita mau speak up hari ini juga, bisa hancur kredibilitas Reza sebagai dokter, gue jamin. Oke, ada begitu gak teman-teman? Ada. Ada kan percakapan seperti itu? Dan itu dibuktikan kan teman-teman? Ya enggak? Ih, siapa ini ada lambang wisudanya nih ya? Siapa lambang wisuda? Aku senang sekali kalau ada orang lambang wisudanya itu, senang sekali saya. Mana dia? Siapa dulu namanya lu? Mia, namanya Mia. Maaf Mia, aku nggak tahu siapa dirimu Mia. Mohon tapping dulu Mia. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Informasi mengenai terdakwa akan melakukan live tersebut pada tanggal 14 November. Catat tanggal ini. Catat, tulis saja dulu. Entah untuk apa nanti tulis. Informasi mengenai terdakwa akan melakukan live tersebut pada tanggal 14 November 2024 diperoleh saksi Ismail Marzuki dari pemberitahuan Dr. Oki Pratama melalui aplikasi WhatsApp. Dalam pembicaraan mengenai permintaan pembayaran sejumlah uang, saksi Ismail Marzuki juga menjamin bahwa jika sudah dibayar, terdakwa tidak akan menyebut nama saksi Reja Gladys Pretianisari lagi selama 1 tahun. Coba. Saksi Ismail Marzuki dalam percakapan juga menyebutkan contoh seperti KF Skin tidak akan dilepaskan oleh terdakwa sebelum masuk penjara. Saksi Ismail Marzuki juga mendesak agar uang harus ditransfer hari ini juga ke rekening BCA nomor bla 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 atas nama PT Bumi Parama Wisesa dan diberi catatan Nikita Mirjani. Sedangkan sisanya sejumlah 2 miliar rupiah diserahkan secara tunai oleh suami saksi Reja Gladys Pretianisari kepada saksi Ismail Marzuki dan terdakwa mengakui uang tersebut telah diserahkan padanya oleh saksi Ismail Marzuki. Nah, ini yang penting teman-teman ya, ini yang penting. Penting ini. Coba, siapapun Anda, nggak peduli apakah pendukung, apakah tidak pendukung, mak-mak komplek, mak-mak TikTok, mak-mak apa sajalah, mak-mak di gang senggol, apa pokoknya istilah-istilah yang baru ini saya nggak tahu ya. Coba disimak baik-baik ini ya. Ini saya akan bacakan secara lantang deh, secara lantang. Dari rangkaian fakta-fakta tersebut di atas, penyerahan sejumlah uang 4 miliar rupiah kepada terdakwa dinilai mengandung unsur perbuatan melawan hukum dengan suatu maksud untuk menguntungkan diri sendiri dari situasi sulit yang tengah dialami oleh saksi Reja Gladys Pretianisari terkait dengan produk kecantikannya, di mana setelah saksi Dr. Samira memberikan review produk kecantikan, saksi Reja Gladys Pretianisari sebagai overclaim dan overprice. Terdakwa lalu mengambil kesempatan melalui akun TikTok @Niki Huruhara miliknya. Tuh, hakim pun tahu bilang ini, mengambil kesempatan. Ayo teman-teman, ayo sadar. Nih ya, terdakwa lalu mengambil kesempatan melalui akun TikTok @Niki Huruhara miliknya untuk memperburuk kondisi produk kecantikan milik saksi Reja Gladys Pretianisari
dan terdakwa hanya akan berhenti melakukan siaran live di TikTok apabila saksi Reja Gladys Pretianisari memberikan sejumlah uang sebagai uang tutup mulut. Ngoceh terus nih kayak saya ini bisa berhenti, bisa. Yang penting ditutup mulut. Ini maksudnya dari hakim nih. Kesepakatan nih, saya dengerin teman-teman semuanya nih, 150-an lah. Dengerin teman-teman ya, dengerin ini. Ini penting teman-teman. Saya selalu tegaskan hal-hal yang penting. Kesepakatan yang disebut oleh terdakwa sebagai kesepakatan bisnis adalah tidak beralasan hukum. Saya ulangi, saya tegaskan lagi di sini. Kesepakatan yang disebut oleh terdakwa sebagai kesepakatan bisnis adalah tidak beralasan hukum. Karena penyerahan uang didorong oleh rasa takut reputasi dari bisnis produk kecantikan milik saksi maupun kredibilitasnya saksi Reja Gladys Pretianisari sebagai dokter. Ada rasa takut di situ, teman-teman. Jika saksi Reja Gladys Pretianisari tidak membayar uang sebesar 4 miliar yang diminta oleh terdakwa melalui saksi Ismail, maka terdakwa akan terus melakukan live di akun TikTok @Niki_Huruhara miliknya, menyerang produk kecantikan dan kredibilitas. Maka Reja Gladys Pretianisari sebagai dokter dan nasib saksi Reja Gladys Pretianisari akan serupa dengan dokter lain yang produknya pernah dikomentari sebagai produk yang jelek oleh terdakwa melalui akun TikTok-nya. Dengan demikian, penyerahan uang tersebut bukan penyerahan sukarela layaknya dalam bisnis. Akan tetapi didorong oleh rasa takut bahwa brand produk kecantikan milik saksi Reja Gladys Pretianisari dan kredibilitasnya sebagai dokter akan hancur. Uang pada akhirnya diserahkan oleh saksi Reja Gladys Pretianisari untuk menjaga reputasi dan nama baik serta kredibilitas saksi sebagai dokter. Dan keluarganya maksudnya, agar terdakwa berhenti melakukan siaran live TikTok membahas produk kecantikan saksi Reja Gladys Pretianisari. Oke, itu maksudnya itu di situ. Jadi tidak ada yang namanya kesepakatan bisnis. Kesepakatan sebagaimana yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata. Clear ya teman-teman ya, tos dulu tos. Oke. Ada yang typing Bang Joyful, Mr. Z, terus gimana tanggapan PH-nya Jengger? Ada itu di media-media yang marah-marah itu, tanggapannya itu. Banyak Bang, di TikTok tuh banyak. Kan dia sering konferensi pers tuh, PH-nya. Karena dia nggak baca, ya mungkin saja dia belum baca secara lengkapnya, hanya Intinya dinaikkan PH-nya itu tetap denial ya. Ya, oke. Gitu. Betul. Intinya itu Bang. Oke Bang, naik di sini Bang Joyful, daripada tapping nanti capek. Kalau Bang Joyful nih aku tahu nih. Oke, saya bacakan selanjutnya ya. Selanjutnya saya baca. Ayo sambil tap layar teman-teman, nggak apa-apa, nggak usah kamu give saya udah. Pokoknya tap layar tuh sudah bagus. Di sisi lain tidak terbukti di persidangan, dengerin nih. Di sisi lain tidak terbukti di persidangan bahwa terdakwa memiliki keahlian atau sebagai juru bicara yang sah dari lembaga yang kompeten dalam menilai kandungan
atau substansi dari produk krim kecantikan. Nah, keren nih. Ngoceh terus ini krim adalah, ini krim adalah, ini krim adalah. Tapi ternyata yang ngomong ini nggak memiliki kapasitas. Ini bukan krim ya teman-teman, ini biskuit. Ini saya contohkan aja. Ini adalah, ini adalah. Lah emangnya lu siapa ya? Kan gitu harusnya. Ngapain kan begitu. Oke, saya lanjut lagi. Di sisi lain, tidak terbukti di persidangan bahwa terdakwa memiliki keahlian atau sebagai juru bicara yang sah dari lembaga yang kompeten dalam menilai kandungan atau substansi dari produk krim kecantikan. Sehingga perbuatan terdakwa yang melakukan siaran live di TikTok dan memberi penilaian terhadap produk kecantikan, ini contohnya nih saya nih, wah ini jelek nih, ini jelek nih, ini jelek, ini jelek, ini jelek, ini. Ternyata yang ngomong jelek ini, ya yang ngomong jelek ini tidak memiliki kapasitas, itu loh maksudnya. Memberi penilaian terhadap produk kecantikan milik saksi Reja Gladys Pretianisari hanya berdasarkan review dari saksi Dr. Samira. Dr. Samira, yang juga bukan sebagai lembaga yang kredibel, berwenang menguji kandungan suatu produk kecantikan, membuktikan bahwa penyerahan uang tersebut adalah sebagai akibat dari perbuatan terdakwa yang melawan hukum. Tuh teman-teman ya, ketika tidak memiliki kapasitas kemudian melakukan sesuatu hanya demi uang, itu nggak boleh teman-teman. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terpenuhinya unsur-unsur dakwaan pertama ke satu telah didasarkan pada fakta yang diperoleh dari alat bukti yang sah. Baik bukti surat, dokumen elektronik yang berisi informasi elektronik mengenai percakapan, permintaan, dan negosiasi membayar sejumlah uang, arahan terdakwa kepada saksi Ismail Marzuki mengenai permintaan sejumlah uang tersebut, keterangan dari saksi-saksi yang telah disumpah, dan seterusnya, banyak sekali. Aku belum minum nih teman-teman, tunggu sebentar. Nih dengerin lagi ya, ini menimbang ini ya. Teman-teman semua, dari 150 orang ini 170. 170. Ya oke ya. Dengerin ini baik-baik supaya nanti setelah ini teman-teman bisa nyenyak tidur, nyenyak tapping, nyenyak semuanya. Tapi kalau nggak mendengar ini, percuma tapping-tapping, percuma bantah-bantahan, tapi nggak tahu dasarnya. Dengerin ini. Dengerin. Menimbang bahwa dalam perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mendapatkan bahwa perbuatan terdakwa melalui saksi Ismail Marzuki yang memerintahkan agar uang tutup mulut ditransfer ke rekening BCA nomor bla 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 PT Bumi Paramawisesa dengan tambahan catatan Nikita Mirzani merupakan perbuatan yang digolongkan sebagai perbuatan yang bertujuan menyembunyikan asal-usul uang tersebut. Ini yang berkaitan dengan TPPU ya teman-teman ya. Ayo, ini yang berkaitan dengan TPPU. Saya ulangi lagi, tapi aku minum dulu ya. Mana air minumku? Aduh, lupa nih. Loh, habis minum. Habis minum kok malah batuk ya? Waduh. Gimana nih? Ayo teman-teman, ini share dan rekam baik-baik. Ini bisa dijadikan akun nih. Dijadikan apa namanya tuh? VT, omongan Mr. Z ini. Saya ulangi lagi. Menimbang bahwa dalam perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mendapati bahwa
perbuatan terdakwa melalui saksi Ismail Marzuki yang memerintahkan agar uang tutup mulut ditransfer ke rekening BCA nomor bla 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 atas nama PT Bumi Parama Wisesa dengan tambahan catatan Nikita Mirzani merupakan perbuatan yang digolongkan sebagai perbuatan yang bertujuan menyembunyikan asal-usul uang tersebut. Berdasarkan keterangan saksi Bambang Sumanto selaku sales marketing PT Bumi Parama Wisesa, terdakwa memiliki cicilan rumah pada PT Bumi Parama Wisesa seharga 33.500.000.000. Pembayaran cicilan rumah terdakwa dengan sistem pembayaran KPR dengan down payment 20% dan dari harga rumah dicicil sebanyak 17 kali pembayaran. Tuh ya. Ini yang penting. Pada tanggal 14 November 2024, cicilan pembayaran down payment rumah tersebut telah jatuh tempo. Dan pada tanggal yang sama masuk uang 2 miliar rupiah dari pengiriman atas nama saksi Reja Gladys Pretianisari. Pada hari yang sama pula masuk pembayaran secara tunai langsung oleh terdakwa ke rekening PT Bumi Parama Wisesa sejumlah 1,4 miliar dan seterusnya. Menimbang bahwa dari fakta tersebut, tanggal 14 November 2024 merupakan tanggal jatuh tempo pembayaran cicilan DP rumah terdakwa. Dan uang sejumlah 2 miliar tersebut diperintahkan terdakwa untuk ditransfer ke rekening PT Bumi Parama Wisesa dengan tambahan keterangan Nikita Mirzani. Perbuatan menempatkan uang tersebut ke rekening PT Bumi Parama Wisesa sengaja dilakukan terdakwa seolah-olah memenuhi kewajiban pembayaran angsuran kredit rumah atas nama terdakwa yang dilakukan oleh pihak ketiga atau rekan bisnis, yakni saksi Reja Gladys Pretianisari. Tujuannya adalah agar mengaburkan asal-usul uang tersebut diperoleh secara sah dari pihak ketiga sebagai pendapatan yang sah dari terdakwa. Faktanya, terdakwa mengetahui bahwa uang tersebut diperoleh terdakwa secara melawan hukum, di mana uang tersebut dengan terpaksa ditransfer oleh saksi Reja Gladys Pretianisari agar terdakwa tidak lagi atau berhenti melakukan live TikTok di akun @nikihuruhara. TikTok yang menjelek-jelekan produk kecantikan dan kredibilitas saksi Reja Gladys Pretianisari sebagai dokter. Tujuan terdakwa menempatkan uang hasil ancaman pencemaran nama baik tersebut bukan hanya untuk menyembunyikan, tetapi mengubah asal-usul hasil kejahatan untuk tujuan selanjutnya dan menghilangkan hubungan langsung dengan kejahatan asalnya. Ayo teman-teman. Baca sendirian nanti ya. Habis ini kita baca sendirian. Oleh karena itu, perbuatan menempatkan uang yang diperoleh dari hasil kejahatan asal pada rekening PT Bumi Parama Wisesa merupakan tindak pidana lanjutan follow up crime yang merupakan kelanjutan tindak pidana asal predikat crime sebagai salah satu upaya untuk menghilangkan jejak. Dengan demikian, unsur perbuatan menempatkan sejumlah uang yang diperoleh
dari hasil kejahatan dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul perolehan uang tersebut terbukti dalam perbuatan terdakwa. Clear kan teman-teman? Clear. Ada masalah? Ada masalah dengan analisa hakim? Clear semua. Jadi melalui tadi itulah yang dimaksud dengan TPPU, makanya TPPU-nya terbukti. Nah sekarang masalahnya adalah itu yang ramai diperbincangkan oleh tim sebelah, ya, tim sebelah itu bilang begini, yang namanya turut serta itu harus ada orang lain yang lebih ini, harus di itu. Ada begitu nggak pernyataan? Jejak digitalnya ada loh, ada begitu nggak? Ada. Nah, oke. Ini saya bacakan nih di sini nih. Saya bacakan di sini nih. Ya, saya bacakan di sini supaya teman-teman paham nih. Mana yang dinamakan turut serta. Jangan buat turut sertanya bukan ke Reza Gladys, bukan. Salah. Ini ya. Menimbang bahwa asal-usul dan tujuan dari penempatan uang sejumlah 2 miliar yang ditransfer dari saksi Reza Gladys Pretianisari ke rekening BCA nomor bla 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 atas nama PT Bumi Parama Wisesa dengan tambahan catatan Nikita Mirzani terbukti diketahui oleh terdakwa dan saksi. Dengerin nih kata-kata saya garis bawah ini, saya garis juga di bibir saya ini. Diketahui terdakwa dan saksi. Sampai di situ dulu ya. Terdakwa dan saksi dilingkari itu. Ya. Nanti nih I love Sundai ini di sini nih dengerin, di sini nih dengerin. Sandai deh maksudnya gitu ya. Dengerin ini. Dengerin. Diberi tambahan catatan Nikita Mirzani terbukti diketahui oleh terdakwa dan juga saksi Ismail Marzuki. Nih dua orang nih. Diketahui oleh terdakwa dan saksi Ismail Marzuki. Nah disinilah yang kita harus lingkari nih, garis merah dulu. Lingkaran merah nih. Dengerin ini di sini. Berasal dari tindak pidana melanggar dakwaan pertama ke-1 pasal 45 ayat 10 huruf A junto pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE dan seterusnya ya. Saya tidak baca nih, saya seterusnya. Intinya sudah saya sebutkan tadi. Diketahui oleh terdakwa dan saksi Ismail Marzuki. Nggak usah jadi perdebatan ini dua-duanya sudah jelas. Tindak pidana asal predikat klaim tersebut terbukti telah dilakukan terdakwa bersama-sama dengan saksi Ismail Marzuki. Dengan demikian, nih dengerin. Dengan demikian, unsur setiap orang dan turut serta dua orang telah terbukti dalam perbuatan terdakwa di mana terdakwa adalah subjek pelaku. Material dader dan tindak pidana asal berasal bersama-sama dengan saksi Ismail Marzuki. Mau cari turut sertanya ya di sini ini. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, keberatan dari penuntut umum sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa unsur-unsur dakwaan kedua pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang yang dilakukan terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dalam amar putusan ini. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor sekian-sekian yang dimintakan banding oleh terdakwa dan penuntut umum tersebut harus diubah mengenai kualitas
tindak pidananya. Coba ini teman-teman. Tindak pidana biasa, yang biasa itu pemerasannya tadi, biasa. Ya, sekarang digolongkan, ditingkatkan golongannya menjadi tindak pidana khusus. Saya bacakan ya. Tersebut harus diubah mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya seperti tersebut di bawah ini. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP, oleh karena terdakwa telah ditahan secara sah dalam perkara akuo, maka lamanya penahanan dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Gak usah saya bacakan ini ya. Ini saya bacakan yang ini ya. Capek aku Teman-teman ya, meskipun tidak ada yang nonton pun, saya akan tetap membacakan. Karena ini sebuah ilmu pengetahuan dan sebuah edukasi, informasi. Bukan yang menyesatkan. Ini fakta. Saya bacakan dulu. Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana bagi terdakwa, akan dipertimbangkan keadaan yang meringankan maupun yang memberatkan terdakwa sebagai berikut. Nih, ini juga penting ini ya. Yang meringankan. Terdakwa merupakan seorang ibu yang masih memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya. Teman-teman yang selalu bilang kasihan, dia kan seorang wanita, kasihan dia seorang ibu, kasihan dia seorang single mom. Itu sudah dijadikan pertimbangan hakim. Gak usah kita sebut-sebut lagi ya teman-teman ya. Nih, keadaan yang meringankan. Terdakwa merupakan seorang ibu yang masih memiliki tanggung jawab terhadap keluarga. Nih, sekarang yang penting adalah yang memberatkan. Terus terang ya teman-teman ya, ini yang mau naik ini sejumlah 30 orang. Tapi nama-namanya aku nggak tahu. Ini ya sudah tertulis di sini kelihatan ya, ini angkanya nih. Oke, saya bacakan. Keadaan yang memberatkan. Bahwa, dengerin baik-baik. Bahwa pemindanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak didasarkan pada tujuan pembalasan. Jadi tidak ada istilah balas-balasan, nggak ada. Ini ya pertimbangannya nih ya, bahwa pemindanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak didasarkan pada tujuan pembalasan, akan tetapi mengingat sifat dan jenis tindak pidana yang terbukti dilakukan terdakwa, bukan karena Nikita Mirzani, bukan, tetapi karena perbuatannya. Tindak pidana yang dijatuhkan juga merupakan tunggu dulu saya biar fokus ya, tadi saya ulangi lagi ya. Bahwa pemindanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak didasarkan pada tujuan pembalasan, akan tetapi mengingat sifat dan jenis tindak pidana yang terbukti dilakukan terdakwa. Pidana yang dijatuhkan juga merupakan peringatan keras kepada masyarakat maupun pelaku digital konten. Tuh, hati-hati ini pelaku digital konten ya. Pada masyarakat pelaku digital konten. Digital konten atau para digital influencer agar tidak melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari. Bahwa tidak terbukti di persidangan, terdakwa memiliki keahlian sebagai juru bicara dari lembaga yang kompeten atau sebagai ahli di bidang kosmetika dalam menilai kandungan atau substansi dari produk krim kecantikan. Sehingga, ayo dengerin ini, sehingga
opini atau pesan yang terdakwa sampaikan melalui akun @niki_huru-hara aplikasi TikTok berpotensi menggiring opini publik atau viewer subscriber akun TikTok terdakwa untuk menghakimi sendiri suatu produk tanpa didasari hasil pemeriksaan penelitian dari lembaga yang kompeten melakukan pemeriksaan seperti BP POM yang sifatnya valid. Tuh. Bahwa dengerin nih bahwa ini penting. Bahwa kepopuleran terdakwa di ranah digital yang melakukan live di akun @niki_huru-hara miliknya melalui aplikasi TikTok dalam perkara ini dimanfaatkan terdakwa untuk memperoleh keuntungan yang dilakukan secara melawan hukum. Mana? Oke. Koma dulu deh sekarang. Ica, silakan. Setelah saya membaca sampai bibir saya ini kacau balau. Silakan, Ica. Sampai pecah-pecah ya, Mr. Z. Iya, sampai pecah-pecah. Masa tidak dihargai? Ya itu teman-teman, barusan Mr. Z membacakan hal-hal yang tertuang di dalam SIPP. Teman-teman bisa cek juga, bisa lihat juga, bisa baca sendiri juga. Bener nggak Mr. Z? Betul, Ya kan? betul. Jadi kalaupun ada yang kontra, ya bisa dicek sendiri ke SIPP kayak gimana, sama apa enggak gitu. Kontra nggak masalah, yang penting Mr. Z di sini poinnya adalah memberikan edukasi yang tertuang di dalam SIPP dengan bahasanya Mr. Z sendiri ya. Kok Ya, dengan bahasa aku? dengan caranya Mr. Z kan, dan Oh dibacakan, iya punya gayanya masing-masing lah intinya. Nah, artinya kalau teman-teman kontra nih, nggak setuju gitu kan, bisa dicek sendiri di SIPP itu gamblang kok, tertuang gitu, bisa dicek sendiri. Ini macam-macam nama ini. Pokoknya ini saya naikkan semua ya. Halo Macam-macam Dinda. nama yang saya tidak tahu ini. Banyak sekali ternyata. Wih, berjejer rupanya. Allah Allah. Banyak yang suka sama Mr. Z berarti live-nya. Kan mungkin salah pencet kali ya. Bisa jadi. Halo Ibu. Ibu Hilya. Ini dari Rinjani dibacakan tuh, dari Rinjani dibaca. Kita yang waras, yang punya hati nurani, pasti tidak akan dukung orang macam begitu. Parah emang isi otaknya. Ya, udah banyak yang pintar kok netizen. Udah banyak yang terbuka pikirannya. Karena kan semuanya bisa diakses tuh, hasil persidangan, ada historinya. Bisa ditonton ulang. Halo Dinda, halo Ibu Hilya. Ini lagi muter-muter si Ibu Hilya. Coba Dinda dulu, Dinda. Coba Dinda. Dinda. Dinda, Apakah nggak ada suaranya Dinda. Oh, lupa anu dia. Banyak Kepencet. sekali, jangan-jangan ini orang Kepencet. kesasar-kesasar. Aduh. Kepencet mungkin Mr. Z Dinda ini. Nah, ada ini loh. Ini kalau nggak percaya nih, gimana sih cara memberitahukan nih bahwa ternyata ini Pak Joyful, coba Pak Joyful naik dulu. Katanya dari tadi nih nanya-nanya. Saya ini Pak Joyful. Saya berikan keleluasaan untuk bercengkrama dengan diriku. Intinya dari kasus ini ya, aku cuma mau bilang yang baik diambil, yang nggak baik jangan diambil, dibuang. Jangan ditiru juga.
yang toksik-toksik jangan ditiru. Public figure itu harusnya mencontohkan, Ini jadi aku mau panutan. dari manusia nih. Boleh, Kayak Mr. Z. ini atau mungkin kelamaan nongkrong di situ, saya pencet-pencet terus orangnya sudah nggak ada ya. Udah tinggal tinggal terima gitu. Oke, Penduk- ini pendukung dia, nah, pendukung hmm, dia atau merasa tidak adil. Naik dong, biar kita juga bisa dengar pendapatnya. Nah, benar banget. Kalau ngerasa kontra, nggak sesuai nih sama pendapat kalian yang kontra-kontra, boleh naik. Keluarin aja pendapatnya, unek-uneknya, boleh. Ya nggak, Mr. Z? boleh ya boleh. Dipersilahkan. Asal jangan pret sama prot. Ah, itu repot tuh. Jangan pret sama prot itu gimana? Ya kan soalnya kalau ada apa-apa itu selalu bilang pret, prot, terus jawabnya apa itu kalau begitu kan? Bingung saya. Ya enggak? Ya intinya boleh ngomong tapi baik-baik gitu. Boleh boleh keluarin pendapatnya dengan baik-baik. Gadis desa, ya naik dulu gadis desa. Ini saya sudah berikan Jangan sambil ini, emosi. ya saya sudah kasih apa namanya itu tangga untuk naik. Dah, silakan. Apa Dedi cuma lewat-lewat doang nih. Mbak, ini Ahai siapa? Cewek cowok? Ahai ini cewek cowok? Nggak punya nama kali ya. Iya, Ahai ini cewek apa cowok? Naik dulu kalau mau Cewek nanya. Kak, oh cewek, Mr. Z. Ah, mau nanya, mau naik kenapa Mbak Ahai? Memang namanya Ahai gitu ya. Apakah hasil kasasi sudah ada infonya? Normatifnya sih 250 hari ya. Nah, untuk tanggal Iya, pastinya nanti kita tungguin aja ya, guys. Bisa dicek kok di ini Google. Ahai, saya kasih kesempatan Ahai. Disapa Cak. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Ahai. Iya, salam kenal buat Bang Hos, buat Kakak Ija dan Kakak Sela. Salam kenal ya. Salam kenal, Mbak. Ya, salam kenal juga. Oh, ini tentang Kakak Nikita Mirzani ya. Ini gimana ya kalau menurut aku ini kasus terlalu diperpanjang sih. Sebenarnya masih banyak kasus-kasus lain yang harus diungkap. Kenapa harus Nikita Mirzani? Nikita Mirzani itu kan mengungkapkan kebenaran tentang salah satu produk yang overclaim itu kan. Tapi kok malah dia yang masuk itu, aduh, Itu suara luar apa? biasa. Ahai, suara apa di belakangmu itu? Oh iya, bentar tak pindah. Kalau kayak gini kedengeran nggak? Ada berisiknya soalnya nggak dengar nih. Iya. Oke. Kayak gitu loh, Bang, kalau menurut aku. Terlalu diperpanjang gitu kasus ini. Sebenarnya sih, apa ya, nggak ribet sih kasus ini. Cuma dibuat ribet gitu. Sampai Iya, pusing liatnya. iya, iya. Terus. Terus itu pendapatmu, Ya, terus maunya apa? ya aku maunya karena Nikita ini kan dia seorang ibu ya. Dia seorang ibu. Dia membesarkan anaknya sendiri. Terus anaknya juga masih kecil-kecil. Terus gimana hati nurani mereka gitu? Malah Siapa? ketika Hati nurani siapa? ya yang apa ya Yang menghukum. gitu. Sebut aja, Mbak. Sebut aja, nggak usah takut. Yang contohnya seperti jaksa gitu kan. Mm-mm. Kepolisian atau hakim gitu. Pakailah hati nuraninya gitu loh. Iya, Anak iya, itu masih kecil-kecil iya. tanpa adanya seorang bapak,
cuma seorang Nikita Mirzani doang loh. Dia seorang Ya, ibu sekaligus jadi seorang bapak gitu. Kok sampai segitunya gitu loh. Ini udah 1 tahun lebih ya kalau nggak salah ya. hampir. Mbok yo tolonglah, pakailah hati nurani mereka gitu kan. Janganlah hal-hal kayak gini, jangan diperpanjang, jangan memihak ke sebelah gitu loh. Jadi apa yang disampaikan Nikita Mirzani, Mbok yo didengarkan gitu. Jangan cuma mendengarkan pihak sebelah doang gitu kan. Gitu kalau menurut aku sih. Terus habis itu kalau menurut aku di kasus ini terlalu banyak ini sih, terlalu banyak ikut campur gitu ya. Terlalu banyak yang ikut campur. Kata yang ini begini, begini, begini gitu loh. Kata di pihak yang sebelah ini didengar gitu kan. Tapi kata yang di pihak Nikita Mirzani tidak pernah didengar. Itu kan aneh. Aneh sih. Aduh, rasanya udah nggak percaya lagi sih sekarang sama hukum Indonesia ini ya. Heeh. Lebih baik daripada percaya sama hukum Indonesia, percaya sama Tuhan itu satu, percaya sama diri sendiri. Udah sekarang kayak gitu. Gerem aku. Oke. Coba Mister Z boleh ditanggapi nggak tuh? Boleh sebentar, sebentar. Masih ada ini ya teman-teman ya, teman-teman semua kita ini mendengarkan ya, mendengarkan sampai tuntas baru gantian. Kan begitu ya? Betul. Iya. Ya, oke. Oke, aku sudah bisa ngambil nih. Aku sudah bisa ngambil apa yang menjadi keinginan. Keinginannya ibu itu banyak nih ya. Harus menggunakan hati nurani, kasusnya begitu, mengapa diperpanjang? Dia kan seorang ibu yang anaknya masih kecil-kecil, kemudian terlalu banyak yang ikut campur, kemudian kenapa Nikita Mirzani tidak didengar, pihak sebelah yang didengar. Kemudian terakhir tadi dia katakan bahwa Mbak Ahy itu bilang, sebaiknya saya harus lebih percaya diri, nggak usah ini, pokoknya percaya diri dan pada Tuhan, begitu ya, Bu Ahy ya. Lebih baik sekarang ini saya sudah tidak percaya lagi sama hukum Indonesia. Saya lebih percaya sama Tuhan Sang Maha Kuasa dan percaya sama diri sendiri. Sama hukum Indonesia udah cacat sih, bener-bener cacat. Banyak sekali kasus-kasus yang apa ya, dipermainkan gitu loh. Jadi di sini yang salah dibenarkan gitu, yang benar Oh, disalahkan kayak gitu loh ya. oke, Mereka tuh yang kayak salah digunakan. kayak orang-orang biasa gitu, tidak bisa membedakan mana yang benar mana yang salah gitu sih, aneh. Udah gitu aja sih Pak, Oke, cukup, terima kasih. terima kasih. Sekarang gantian ya, gantian sekarang saya yang bertanya ya. Oke. Oke. Menggunakan hati nurani. Apakah hakim ini tidak menggunakan hati nurani menurut Anda? Karena saya pernah punya pengalaman, menurut Oh, saya, yang kasus ini, yang kasus ini. oh ini ya. Bisa dibilang tidak sih. Karena kalau Oke. mereka mempunyai hati nurani, dia tidak akan sebegitunya memperpanjang kasus ini. Ini kasus receh loh, Pak. Nggak harus Stop, stop, stop. dibesar-besarkan. Stop, stop, stop. Emangnya hakim yang memperpanjang atau sistem yang digunakan ini yang jadi panjang? Semuanya, Pak. Semuanya. Karena terlalu banyak yang cawe-cawe di sini. Semuanya kalau menurut aku sih. Oke, oke. Oke, saya tunggu Terlalu dulu, banyak saya yang yang ikut bertanya campur. dulu. Oke, oke, oke. Terlalu banyak yang ikut campur tadi, ada polisi, ada jaksa, ada hakim. Gitu ya maksudnya ya, ada ini ya. Ya, terlalu kayak apa itu namanya?
Ya kalau mereka berhak lah ikut campur. Tapi kalau kayak misalnya teman-temannya Nikita Mirzani dulu berpihak ke sebelah kayak gitu loh Pak. Fitri maksudnya, Fitri Salhuteru gitu maksudmu. Nah ya itu kan selalu nepos. Siapa yang punya kasus dia selalu nepos, numpang Mbah. Oke, oke. Maksudnya ikut terlalu banyak yang ikut campur nih, maksudnya nyampurin apa dia ini? Kayak ngompor-ngomporin pihak sebelah gitu. Harus kasus Ngompor. ini harus dibawa ke ranah hukum, dikompor-komporin Mbak sama si Fitri itu. Ada buktinya nggak, Mbak? Mbak, nggak usah tanya bukti sama saya Mbak. Ya, coba kakak tuh lihat di YouTube. Oke, Di situ banyak kata-kata dia yang mengompor-ngomporin. Banyak oke, sekali. oke. Sekarang saya tanya, hakim bisa nggak dikompor-komporin? Hakim. Karena sebenarnya hakim itu kalau dikomporin mungkin tidak bisa ya. Tapi tapi ada tapinya ya. Berdasarkan pengalaman kakak saya dulu ya. Ya kalau kita berkorban ya kita ya akan secepatnya gitu. Gitu ya. Enggak kan sudah ini di tingkat pertama kan sudah, maksudnya supaya tidak bertele-tele, tidak diperpanjang. Kalau di tingkat pertama itu sudah divonis karena ada banding, jadi kan jadi panjang karena ada banding, Mbak. Ya, ini tak tanggepin soal banding nih. Jadi kayak awal hukumannya berapa 4 tahun kalau nggak salah ya? Mm-mm. Ah, itu kalau menurut saya sih 4 tahun itu harusnya kayak pihak Nikita Mirzani ini harusnya bisa menerima gitu. Harusnya si pihak Nikita Mirzani ini harus memikirkan dulu sebelum mengajukan banding gitu kan. Harus berpikir dulu nanti kalau misalnya dia mengajukan banding bisa menang nggak? Kalau misalnya dia tidak bisa menang, otomatis hukumannya semakin bertambah dong. Terus udah gitu si Nikita Mirzani ini kan punya kuasa hukum ya. Harusnya si kuasa hukumnya nih kasih saran gitu. Kalau misalnya kamu mengajukan banding, nanti bisa seperti ini loh, gitu loh. Bisa hukumanmu tuh bertambah, kayak gitu. Harusnya. Akibatnya, akibatnya ya. Ya akibatnya seperti ini, Iya, gitu. Belum tentu iya. kalau misalnya kita mengajukan banding, belum tentu kita menang, gitu. Oke. Oke, saya senang tadi pernyataannya Mbak. Ini kan harusnya sudah selesai harusnya gitu loh. Ya benar, kalau seandainya itu dia terima pada saat putusan hakim udah selesai Mbak. Masalahnya kan ada banding nih Mbak. Kalau ada banding kan berarti makin panjang Mbak ya. Ya makin panjang, ya nggak, Oke, ya nggak kelar-kelar gitu. Makin oke. bertambah hukumannya kan. Selepas di sini walaupun dia ya saya juga tahu kan waktu Nikita Mirzani live dia mengelontarkan inilah salah satu produk tersebut lah gitu. Mm-mm. Tapi memang semua itu kan ada buktinya kalau produk mereka itu memang overclaim dan banyak sekali saksinya kan. Oke. Banyak sekali saksinya gitu. Tapi di sini apa ya? Kalau menurut aku nih Pak, Mm-mm. kasus Mm. ini nih sepele gitu kan. Kasus ini sepele. Nggak perlu dibesar-besarkan, bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Gitu. Oke, stop, stop. Nah, ini saya suka ini. Aku suka dengan Anda itu. Pernyataannya bagus sekali. Bisa diselesaikan secara kekeluargaan, artinya damai gitu ya. Nah, Iya, betul. iya, itu ada yang komen Ah, 4M sepele katanya. 4M sepele. Sekarang enggak, gini loh. tunggu dulu. Ini pernyataan saya tadi. Itu kan tadi Oke. bilangnya mau itu bisa diselesaikan, bisa didamaikan gitu kan. Iya, Oke. Kalau ya, kalau yang namanya damai itu kan harus ada kedua belah pihak ya Mbak ya. Misalnya pihak A sama pihak B gitu kan baru bisa damai ya. betul. Ya kalau yang
mau damai tapi yang satu nggak mau, gimana itu Mbak? Bisa nggak didamaikan? Ya tergantung sih. Kalau menurut aku sih tergantung Pak. Jadi kayak gini. eh, Kalau di pihak sebelah dengerin kompor yang sangat panas gitu kan, ya dia akan menjadi-jadi. Tapi kalau misalnya dia tidak mau dengarkan apa kata orang lain, kan, terus dia lebih menggunakan hati nurani, apalagi dia itu seorang ibu. Misalnya kayak gini, oh iya ya, andai kata kalau misalnya aku meneruskan kasus hukum ini, terus aku tidak mau berdamai dengan dia, gimana perasaan dia? Oke lah, dia seperti itu, kan? Oke lah dia seperti itu. Tapi bagaimana dengan anak-anaknya gitu? Kita sebagai manusia kita harus menggunakan hati nurani juga gitu. Dan Iya, nggak iya, usah. Mas. Mr. Z, sorry aku potong. Aku turun ya, makasih semua. Oke, oke. Makasih. Jadi gini loh Mbak, maksudku tuh gini, kalau boleh damai, tapi kalau misalnya si Reza mau damai, kemudian si Nikita Mirzani mau damai, sebenarnya enak ya Mbak ya kalau didamaikan ya Mbak ya. Oh, enak banget. Pasti nggak Oke, seram ini. Aduh, sampai bosen bener Pak, lihatnya beneran. oke, Aduh, benar. terus setiap hari Kamis sidang Nikita Mirzani lagi. Iya, Sidang Nikita Mirzani lagi kan. Setiap hari Kamis loh. iya. Heeh. Masalahnya itu di sini Mbak, Nikita Mirzani tuh nggak mau damai gimana sih ya? Ya mungkin kalau misalnya ya Hmm. Nikita, misalnya dari Nikita nih tidak mau berdamai gitu kan. Hmm. Ya mungkin ya karena dia ngerasa tidak bersalah, mungkin bisa jadi begitu kan Pak? Karena Iya. dia tidak merasa bersalah, terus dia udah terlanjur dijebloskan ke penjara kan? Oh bukan, kalau sudah di penjara itu kan sudah proses. Awalnya kan ada itu pemeriksaan awal, klarifikasi dan sebagainya. Kalau mau di situ kan bisa diselesaikan secara damai ya. Tapi Bisa, bisa. kalau proses kan harusnya kan ada tadi kan pengacaranya kalau bisa didamaikan tuh bisa. Kan begitu ya, memberikan pandangan-pandangan ya Mbak ya. Betul. Jadi masing-masing kuasa hukum mereka tuh harusnya saling apa ya, bertemu gitulah, ngomongin kasus ini. Gimana baiknya gitu loh. Kalau emang yang 4M itu minta dikembalikan, ya udah pihak Nikita Mirzani ya kembalikanlah yang 4M itu gitu loh. Iya Udah betul. selesai kayak gitu sih. Betul sekali, saya sepakat tuh. Masalahnya tidak mau mengembalikan, Mbak. Merasa bahwa itu haknya, itu loh. Merasa itu haknya. Mungkin Iya. kan dilihat dari saksinya juga ya. Yang nelpon itu kan dari dokter Gladys juga kan. Duluan, dokter Gladys duluan yang Ah, telepon. ini Yang nanti telepon dijawab. telepon. Telepon, Ini, habis itu minta minta nomornya nelpon Nikita siapa? Mirzani kan, minta nomornya Nikita Mirzani, terus akhirnya apa itu namanya lewat si asistennya Nikita Mirzani lalu nawar-menawar gitu. Maksudnya gimana ya kayak gitu loh. Gimana ya biar Nikita Mirzani tidak memperpanjang ini gitu loh. Kalau misalnya hakim atau jaksa pinter harusnya mengerti perkataan ini gitu loh. Aku aja Pak, aku ya yang sekolahnya tidak setinggi mereka gitu ya, mengerti kata-kata itu. Jadi di sini kesimpulannya kalau ada kata-kata seperti itu berarti dia ada perasaan takut. Kalau emang produk dia bagus kan, kalau emang produk dia bagus, tidak ada overclaim, tidak ada mengandung obat-obat yang berbahaya, dia ngapain berani kasih uang 4M gitu, ngapain? Kalau misalnya nih aku punya produk, terus produk aku udah bagus kan, udah BPOM kan, udah tidak mengandung bahan-bahan yang berbahaya kan, terus misalnya ada salah satu orang yang bilang, oh itu produksi AHY itu
overklaim, kan? Mengandung obat-obatan yang berbahaya, merkuri misalnya. Tapi aku merasa produk tersebut udah BPOM dan tidak mengandung merkuri. Ngapain? Aku takut. Jadi aku nggak akan memberikan 4M kepada orang tersebut. Ngapain takut? Ya kan? Nah, oke, Gitu. itu juga Anak itu juga anak disampaikan SD, Pak. Anak SD aja, Pak. SD ya. Bisa bisa, Pak, menilai perkataan orang tersebut. Mana yang benar dan mana yang tidak. Ini memang diperibad ini kasus. Pusing. Masih banyak kasus yang lain. Masih banyak para hakim, polisi, jaksa. Mbok yo diurusin lah kasus-kasus yang lain. Contoh seperti narkoy kan, atau seperti korup, itu lebih penting, itu lebih merugikan bangsa Indonesia. Kalau kasus-kasus kayak gini nggak usah buang-buang waktu Pak Jaksa, Pak Hakim. Mending ngerokok aja santai-santai di rumah kalau misalnya nggak ada kegiatan ngeteh gitu kan. Kalau kasus-kasus kayak gini ngapain, receh kali, malu beneran, malu. Teman-teman, ini bagus sebenarnya. Ini begini, ini Mbak, pendapatnya Mbak ini itu bagus menurut Mbak, tapi sayangnya tidak sesuai dengan fakta. Oke ya, pendapatnya Mbak ini bagus sekali menurut Mbak, tapi sayangnya sekali lagi tidak sesuai dengan fakta. Oke, nah saya bacakan tadi adalah fakta. Oke, tadi sudah ada yang benar juga mengenai Hmm. kalau uangnya dikembalikan, kalau itu memang tidak ini ya dikembalikan kemudian damai. Itu sebenarnya tujuan awal daripada proses ini ya damai. Tetapi kan orangnya nggak mau damai. Kalau nggak mau damai jelas proses hukum. Begitu di proses hukum, beginilah yang terjadi. Ada sorotan media, kemudian sampai secara framing nasional, begitu dan efek-efek digital, jejak-jejak digitalnya begitu banyak. Nah, sekarang ini kita diuji kecerdasannya. Ah, kecerdasan kita lah, kita diuji. Jadi, ketika kita diuji, kita sudah harus tahu, dewasa semua, hidup itu kan pilihan. Kita juga dikasih berpemikiran. Tadi Mbak berbicara, saya biarkan. Maksudnya apa? Supaya saya sampai sejauh mana Mbak tahu ini. Jadi, sebenarnya prosesnya tidak sesederhana itu yang Mbak sampaikan. Jadi prosesnya itu ada liku-liku yang panjang ya untuk mendapatkan uang itu juga bukan siapa yang menghubungi, siapa yang dihubungi tidak begitu. Ini by apa namanya? By system gitu. Nanti dijelaskan sama Bang Dedi ya, namanya Dedi Setiawan. Nanti saya Hmm. menjelaskan berikutnya ya. Begitu ya Mbak ya. Nggak apa-apa Mbak, Mbak bernarasi nggak apa-apa. Tapi kalau yang Nah, nggak benar saya akan katakan bahwa itu nggak benar, ya kan? heeh. Kalau benar Tapi saya akan memang katakan benar Tapi ya. memang gini, tapi memang gini Pak, maaf ya sekali lagi ya Pak ya, tapi memang Ya, gini, kalau misalnya produk tersebut bagus, tidak mengandung apapun ya, tidak mengandung bawang, tidak mengandung garam gitu kan misalnya, kalau emang produk tersebut bagus, ya buat apa ngasih 4M kan, mau dibawa ke kasus hukum pun, ke hukum pun silahkan kan, silahkan. Karena kan produk bagus, ngapain takut? Berarti tanda tanya, kenapa dia berani kasih 4M? Ada apa nih di sini nih? Berarti kan produknya tanda ini tanya. ini serius apa sambil bercanda? Oh, serius Pak, tanda tanya kan? Kenapa dia bisa kasih Ya, 4M? Kenapa dia iya mau tadi kasih 4M? Pak, 4M itu nggak sedikit loh Pak. Bagi aku, betul. Bagi aku Pak, orang yang ya aku bukan orang kaya ya Pak ya. Bagi aku banyak lah Pak. Uang segitu Oke, banyak Pak. tadi sudah tak kasih kesempatan kan, gantian saya juga kan menanggapi toh. Kalau di Ya,
dipotong-potong kan nggak bagus jadinya. Iya, silakan. Oke, oke, ya, masalah 4M nanti dijelaskan sama Dedi. Nanti tapi kalau sudah dijelaskan, meskipun berbeda nggak usah ini ya. Oh, Silakan emosi Dedi. enggak, Pak. Ya nggak usah. Ya silakan Dedi, dijelaskan Dedi. Kenapa ada 4M Dedi? Jadi tadi kan Mbak mengatakan kalau produknya bagus, kenapa harus mau menyerahkan 4M? Kan begitu. Nah, tapi saya bertanya dulu, sedikit saja saya bertanya kalau begitu. Jadi kalau begitu menurut Mbak uang 4M ini untuk apa? Wah, untuk apa kalau begitu? Coba tolong Mbak bantu simpulkan sebelum saya lanjutkan. Ya, uang 4M itu. Ya tutup mulut biar Iya, keluar, oke, gampang. Udah Bang, oke, aku oke, nggak mau panjang oke, lebar. Ya, terima kasih. ya betul. Intinya buat tutup mulut biar tidak Nah, ada lagi yang betul, keluar-keluar. Oke, betul. diam, diam. Oke. Ya, betul. Malah dia. Ya silakan dilanjut. Enggak apa-apa, Tutup. Mas. Nah, berarti yang ya, faktanya uang itu untuk tutup mulut kan tadi dari dia begitu kan? Nah, berarti ini kita Mirzani meminta uang dengan cara mengancam supaya itu nggak dilakukan, maka dia membutuhkan uang 4 miliar sebagai tutup mulut. Nah, disitulah perbuatan pidananya, yaitu pemerasan. Ini Mbak tadi itu harus dengar. Secara sama aja berarti Mbak mengakui Nikita Mirzani melakukan pemerasan. Itulah konteksnya kan, karena Mbak itu tadi mengatakan uang itu untuk tutup mulut. Nah, ya berarti clear oleh Mbak tadi supaya supaya tidak speak up terkait produknya yang kata Mbak itu menurut dia adalah produk berbahaya, ya kan? Maka Nikita Mirzani meras 4 miliar sebagai uang tutup mulut. Nah, di situ berarti sudah clear. Mbak tadi sebenarnya sudah juga menyatakan dengan jelas itu uang tutup mulut. Nah, disitulah pidananya Mbak, ya kan? Diatur di dalam KUHP kita dan ITE yang mengatur itu terkait tentang misalnya pasal 27B ayat 2. Karena Nikita Mirzani didakwakan oleh pasal itu dan terbukti. Oke Mbak ya, nah sekarang terkait kenapa itu tidak perlu kenapa dibesar-besarkan. Nah, di sini harus paham artinya perbuatan pidananya ada kan. Mbak tadi kan bilang uang untuk tutup mulut, berarti kan ada perbuatannya, ya. Tadi kan Mbak juga bilang jangan apa namanya suruh apa diajak damai juga nih kita nggak mau. Makanya lanjut ke proses hukum karena perbuatan pidananya ada. Jadi jangan salahkan hakim, justru kebalik Mbak. Mbak salahkanlah Nikita Mirzani dan para pendukungnya. Logikanya harus jelas. Kalau Mbak sudah jelas-jelas mengatakan uang itu adalah untuk tutup mulut, berarti di situ ada perbuatan pidananya. Kan begitu kan? Sesederhana itu loh, ya. Dia mengancam untuk supaya dia tidak speak up, dia minta uang 4 miliar sebagai tutup mulut. Nah, begitu kan, Mbak? Nah, itulah perbuatan pidananya. Jadi, jangan salahkan orang lain, ya. Salahkanlah Nikita Mirzani yang nggak mau kooperatif untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Jangan lupa waktu di pemeriksaan kepolisian dia pernah mangkir loh dari panggilan kepolisian. Nah itu juga tanda-tanda dia memang tidak kooperatif di dalam pemeriksaan. Itu juga yang membuat dia di penjara waktu itu. Iya kan? Simpel itulah Mr. Z ya terkait tentang Mbak itu tadi. Saya nggak tahu Iya. mau ngomong apa lagi. Saya pikir itu aja Mr. Z. Pokoknya fokus ke perbuatan pidananya, tindakannya ada nggak? Ada. Kenapa? Dia minta uang untuk apa? Tutup mulut. Nah, berarti kan clear. Nah, kemudian bagaimana penyelesaiannya? Oke, diajak damai, nggak mau. Berarti lanjut ke proses penegakan hukum. Karena Nikita Mirzani merasa kata Mbak tadi bahwa mungkin dia merasa itu uang dia, hak dia, kan begitu. Ya sudah lanjut ke proses hukum. Begitu lanjut ke proses hukum, jangan marah, jangan salahkan orang lain, jangan salahkan hakim, jangan salahkan jaksa. Salahkanlah Nikita Mirzani, begitu loh. Terima kasih Mr. Z. Oke, ini menyenangkan ya teman-teman. Ini sebenarnya Bang Deddy ya, terima kasih ya. Ini tadi sebenarnya pertanyaannya dia sendiri sudah dia jawab itu sebenarnya. Sudah dia jawab itu. Dan ya saya nggak tahu ya. Ini tadi kalau
kalau dia mau mendengarkan apa yang menjadi dasar daripada putusan hakim ini, yakin dia paham. Dan saya yakin semua pendukung-pendukung Nikita Mirzani sebenarnya paham betul masalah ini. Bahwa uang tutup mulut itulah permasalahannya. Kenapa Nikita Mirzani ingin mulutnya ditutup? Karena ingin uangnya ditutup, itulah sebenarnya masalahnya. Itu tadi dia tahu bahwa ini janganlah diperpanjang, seandainya itu tadi putusan hakim 4 tahun itu diterima aja udah selesai. Itu kan dia ngomong sendiri kan. Kemudian udah jangan ngapain banding. Itu penasihat hukumnya harusnya memberikan nasihat yang baik supaya nggak banding lagi. Itu akhirnya jadi panjang. Nah, berarti yang memperpanjang dia sendiri. Dan itu mbaknya tadi, Mbak Ahai itu pinter, itu tahu dia. Kemudian dia bilang begini juga, harusnya didengar kedua belah pihak gitu kan. Itu juga ada jawabannya karena pada saat sidang didengar juga dari ahli, dari terdakwa, dari jaksa, ada juga saksi dari pihak Nikita, ada Black Mamba, ada apalagi itu kan saksi-saksinya juga didengar. Jadi benar semua ini apa yang disampaikan. Begitu. Kemudian eh, ada yang dibilang salah jangan dibenarkan, kemudian yang benar jangan disalahkan. Itu juga benar. Kalau Nikita Mirzani salah ya jangan dibenarkan. Itu memang benar. Pintar sekali Mbak tadi itu. Dia bilang begini tadi, kalau salah jangan dibenarkan, kalau benar jangan disalahkan. Pinter itu. Jadi ketika dia menganalisa, Nikita Mirzani itu bersalah. Jadi kalau bersalah jangan dibenarkan. Itu tujuannya seperti itu. Itu Mbak Ahai memang pinter ya, Mbak Ahai di sana memang pinter Anda, jadi saya juga sepakat. Jadi kalau salah ya jangan dibenarkan. Ya seperti ini kita Mirzani, kalau salah ya jangan bilang benar, itu benar juga. Terima kasih ya Mbak Ahai ya, benar juga tadi. Bagaimana Dedi? Makanya Mr. G kan ingat saya bertanya ke dia, saya bilang menurut Mbak itu uang apa? Kan gitu kan, tutup mulut. Nah, cerdas Ya, dia. Saya mau bilang dia cerdas. Sepakat Mr. G. Makanya betul yang dia sampaikan itu uang tutup mulut. Nah, itu pun akhirnya untuk menjawab pertanyaan dia sendiri. Kenapa kasus ini tetap terus dilanjutkan? Yaitu tadi karena uang itu tutup mulut, makanya di situ ada dugaan pemerasan dan pengancamannya sehingga kasus ini tetap terus dilanjutkan, apalagi Nikita Mirzani tidak bersedia untuk berdamai di awal. Nah, itu iya. sebenarnya untuk menjawab diri dia sendiri. Dia tahu waktu Hmm, tutup mulut, disitulah tidak pidananya kan. Nah, itu hmm. sesimpel itulah Mr. Z. Oke, oke. Oke ya teman-teman ya, kalau dicermati ya pernyataan-pernyataan yang Mbak Ahai tadi benar semua, semua. Jadi bagus untuk dia, tapi ada yang tidak tepat ya. Salah satu contoh dia mengatakan itu harusnya udah selesai diterima aja 4 tahun. Itu benar, itu saya sepakat. Itu penasihat hukumnya harusnya memberitahu supaya tidak banding. Itu juga benar, saya sepakat. Kemudian ada kata-kata lagi, itu kalau memang kalau yang salah jangan dibenarkan, yang benar jangan disalahkan. Itu juga saya sepakat ya, karena saya melihat Nikita Mirzani bersalah ya jangan dibenarkan. Itu sepakat, semua saya sepakat ya. Kemudian ini sebenarnya bisa diselesaikan secara damai, iya secara damai, menyadari bahwa kesalahan, menyadari bahwa ada kekeliruan, uangnya dikembalikan. Tapi kalau nggak mau dikembalikan ya inilah proses hukumnya begitu. Wah bagus sekali tadi.